Yang pertama ada latar belakang. Permainan tradisional merupakan bagian penting dari budaya dan sejarah bangsa. Permainan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan sosial yang tinggi. Permainan tradisional dapat melatih fisik, kognitif, dan kemampuan sosial anak-anak. Selain itu, permainan tradisional juga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan identitas budaya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, masifnya perkembangan teknologi menciptakan terjadinya fenomena baru seperti peralihan hobi anak-anak muda dari permainan tradisional ke permainan virtual yang disebut game online. Alasan terjadinya fenomena ini, kemudahan akses. Game online di era digital serba internet yang membuat lebih mudah diakses daripada permainan tradisional. Anak-anak dan remaja dapat memainkannya di perangkat apapun yang terhubung ke internet seperti smartphone, tablet, atau komputer. Keanekaragaman. Game online sekarang menawarkan berbagai jenis permainan yang dapat dipilih oleh anak-anak dan remaja, mulai dari permainan petualangan hingga puzzle dan strategi. Interaksi sosial. Game online memungkinkan anak-anak dan remaja untuk berinteraksi dengan orang lain dari seluruh dunia. Hal ini dapat membantu mereka untuk membangun persahabatan baru dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Keterampilan kognitif. Game online dapat membantu anak-anak dan remaja untuk mengembangkan keterampilan kognitif mereka seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pemikiran kritis. Selain itu, game online juga memiliki dampak negatif maupun positif. Yang pertama, dampak negatifnya adalah kesehatan fisik. Bermain game online terlalu lama dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti obesitas, postur tubuh yang buruk, dan kelelahan mata. Yang kedua, keterampilan interaksi sosial. Bermain game online terlalu lama dapat mengganggu perkembangan keterampilan sosial anak-anak dan remaja. Mereka mungkin menjadi lebih terisolasi dan kurang tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Yang ketiga, kesehatan mental. Bermain game online terlalu lama juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan kecanduan. Yang keempat, prestasi akademik. Bermain game online terlalu lama dapat memengaruhi prestasi akademik pada anak-anak dan remaja. Mereka mungkin lebih fokus pada permainan daripada sekolah dan pekerjaan rumah mereka. Yang selanjutnya, dampak positif dari game online. Dampak positif dari game online tersebut adalah meningkatkan kemampuan kognitif. Game online juga dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif pada anak-anak maupun remaja seperti pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan juga pemikiran kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Game online dapat digunakan sebagai alat bantu belajar untuk membantu anak-anak atau remaja untuk mempelajari mata pelajaran baru. Bahkan ada beberapa game online yang menyediakan pembelajaran dengan format seperti game belajar menjadi menyenangkan. Baik, sekarang adalah bagian untuk hasil dan analisis dari penelitian kami, yakni kami menargetkan pada para responden, target kami adalah 30 orang dan kami mendapat 36 jawaban dari para responden mengenai fenomena peralihan hobi pada kalangan anak-anak muda dari permainan tradisional ke game online, yakni melalui Google Form. Dari para jawaban ini, kami membaginya ke dalam dua bagian, yakni bagian pertama dari permainan tradisional dan bagian kedua dari game online. Untuk pertanyaan pertama sendiri, dari hasil yang telah kami dapat, kami menanyakan permainan tradisional apa saja yang pernah Anda mainkan saat kecil. Dan mayoritas menjawab peta umpet sebagai permainan yang paling sering mereka mainkan dengan jumlah 34 orang, yakni 94,4%. Dan persentase terkecil diraih oleh gobak sodor, berkel, dan karambol, juga kelereng, yakni 1 orang 2,8%. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering Anda bermain permainan tradisional saat kecil? Dan jawaban beragam. 38,9% menjawab sering, 27,8% menjawab sangat sering, 27,8% juga menjawab kadang-kadang, 5,6% menjawab jarang sekali. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda sukai dari permainan tradisional?
Dan kebanyakan jawaban mereka beragam. Banyak yang menjawab menyenangkan, melatih fisik, dan melatih sosialisasi, serta melatih kreativitas. Dan jawaban terbanyak adalah karena menyenangkan dari 34 orang, yakni 34,4%. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, apakah Anda masih bermain permainan tradisional? Dan untuk saat ini sebagian besar dari para responden kami menjawab tidak, yakni 83,3% dan itu 30 orang. Dan ada 16,7% itu ada 6 orang menjawab iya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya yakni menurut Anda apa yang menyebabkan semakin berkurangnya minat anak-anak muda terhadap permainan tradisional? Dan kami membaginya ke dalam 3 pertanyaan yakni kurangnya akses terhadap permainan tradisional, perkembangan teknologi dan game online, kemudian kurangnya sosialisasi antar anak. Dan mayoritas menjawab 83,3% yakni perkembangan teknologi dan game online. Itu ada 3. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Game online dapat menjadi sumber hiburan dan pendidikan yang sehat menyenangkan, dan bagi anak-anak atau remaja. Namun, penting untuk membatasi waktu bermain dan memastikan bahwa anak-anak ataupun remaja terlibat dalam aktivitas lain yang sehat dan seimbang. Semua individu juga harus memainkan peran aktif dalam membantu anak-anak ataupun remaja mengembangkan hubungan yang sehat dengan teknologi yang sangat masif dan tidak terduga.